Baik, teman-teman. Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali ya. Memang ada satu dan lain hal. Ada beberapa teman-teman kita izin ya. Desi masih lagi duty ya. Tina kayaknya memang lagi ada acara keluarga. Saya lihat di sosmednya dari beberapa hari yang lalu di Bali ya. Ya, mungkin belum selesai acara keluarganya. Lalu teman-teman yang lain belum ada kabar atau mungkin dalam perjalanan remon internetnya tadi katanya udah masuk tadi tapi keluarnya kelempar kayak kurang baik ya. Kita kasih apresiasi juga buat Ike yang sekarang lagi jalan-jalan di Semarang tapi masih ya meluangkan waktu untuk ikut bersama-sama dengan kita. Thank you Ike, puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, ya. Teman-teman, malam hari ini kita akan langsung masuk firman Tuhan. Ya, izinkan saya sharing ya dari PowerPoint yang sudah saya siapkan. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema. Apa temanya? Godfidence. Ya, saudara, kalau kita belajar bahasa Inggris, mungkin beberapa kita jarang sekali mendengar kata-kata Godfidence ini. Ya, seringkali yang kita dengar bukan Godfidence, tapi confidence. Ya, atau apa? Percaya diri. Nah, saudara, saya mau tanya terlebih dahulu ya tentang confident ini ya sebelum kita masuk dalam confident. Ya, confidence ini bicara soal percaya diri. Nah, buat kita yang adalah putra-putri kerajaan Tuhan, yang kita adalah anak-anaknya, menurut saudara kita masih perlu nggak sih di dalam kehidupan ini kita memiliki yang namanya rasa confident itu dalam hidup ini? Haleluya. Coba kita renungkan sama-sama. Menurut saudara kita perlu confident nggak? Ditambah lagi kondisi kita mungkin lagi mengalami proses keluarga, rumah tangga, relationship, ya pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perlu nggak kita confidence? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya renungkan, tentu kita sebagai anak Tuhan, kita masih perlu memiliki yang namanya rasa confidence atau percaya diri di dalam kehidupan ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan ini hubungannya antara confidence dengan Godfidence, saya ingin kita masuk dulu di confidence ini. Di poin confidence atau percaya diri ini, kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata confidence ini dipengaruhi ada beberapa hal. Yang pertama, saudara akan bisa menjadi pribadi yang memiliki percaya diri penuh kalau yang pertama saudara memiliki self image ya, gambar diri yang sudah dipulihkan, gambar diri yang sehat, saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana self image ini bicara bagaimana saudara melihat diri saudara sendiri seperti Tuhan melihat diri saudara. Nah, ini sangat penting saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab ya, kalau kita tidak bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, saudara akan miss di sini dan saudara tidak akan pernah bisa rasa percaya diri saudara. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa orang-orang di luar sana mungkin terlahir dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna. Mereka punya dalam tanda kutip ya kecacatan dalam kondisi tubuhnya. Bagi mereka, kalau mereka tidak melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka, mereka itu bisa minder, saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya diri kalau mereka melihat dengan gambaran mata dia sendiri, tanpa dia melihat bahwa semuanya itu Tuhan izinkan, tapi di balik semuanya itu kita tetap berharga, kita tetap bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Makanya kalau teman-teman melihat contoh soal self image yang sempat salah, saudara bisa melihat nanti ceritanya tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Ya, dia seorang pria yang hebat. Ya, dia dipanggil untuk mengalahkan sebuah bangsa yang besar untuk memimpin bangsa tersebut. Tapi kalau saudara lihat baca dalam kebenaran firman Tuhan, waktu Tuhan memanggil dia, dia merasa diri dia nggak layak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia merasa diri dia itu kecil sekali, nggak akan mampu. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, di situ ya malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan baik-baik. Dia yang melihat diri dia itu nggak bisa apa-apa.
tapi malah malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan itu bicara dia itu pahlawan yang gagah berani. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Tapi sampai di sini, sebetulnya Tuhan lagi pingin sebelum dia dipakai oleh Tuhan, gambar dirinya harus pulih dulu. Haleluya. Baru setelah itu, kalau saudara lompat di Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang ke-16, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi setelah gambar dirinya pulih, baru Tuhan berjanji, kamu gak usah takut lah, ya, sebab aku yang akan berperang buat mereka. Ya, aku yang menyertai kamu, aku yang memukul kala mereka. Saudara, sampai di sini ternyata betapa pentingnya rasa percaya diri itu muncul kalau gambar diri kita sudah pulih. Saya nggak tahu, mungkin setiap kita punya masa lalu. Saya nggak tahu apa yang membuat kita kadang-kadang merasa ya tidak layak. Kita merasa minder. Hati-hati itu gambaran bahwa gambar diri kita belum pulih. Sebab orang yang gambar dirinya pulih, dia pasti akan confidence. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yang kedua, yang menentukan confidence itu disebut dengan yang namanya self esteem, ya. Apa itu self esteem? Self esteem itu berbicara tentang saudara terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana atau seberapa besar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya, sebab kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain juga bisa menghargai kita? Nah, seringkali saudara, kemunculan kita ini karena kita terlahir dari sebuah keluarga yang mungkin keluarga kita keluarga kondisinya tidak ada, mungkin dalam kondisi ya segala sesuatunya serba terbelakang. Waktu kita berhadapan dengan orang, kita nggak bisa menghargai diri kita lagi. Ya, saya banyak ketemu orang, saudara terkasih dalam Tuhan, pasangan suami istri, kalau diundang pesta pernikahan, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dia cuma pasangannya aja yang datang sendiri, yang satu lagi nggak pernah mau ikut. Kenapa? Karena dia merasa dia itu jobless, dia itu nggak bisa apa-apa. Ya sebetulnya ini minder juga. Ya dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Padahal kita hidup ini harus ya apa adanya. Kita hidup bukan karena ada apanya. Ya, justru dengan begitu itu kan memotivasi kita untuk maju di dalam Tuhan. Satu ketika Tuhan pernah membawa saya pelayanan ya waktu itu KKR di Malaysia di Kuching. Ya, dari Kuching itu ke Kalimantan Barat itu kita bisa bawa mobil. Nah, satu ketika ya, bukan satu ketika itu kita sering bulak-balik. Saya bawa mobil. Itu setelah sore kita pelayanan, kita mau ke Kalimantan Barat ke arah Pontianak situ, ya Bengkayang, Singkawang, ya. Nah, tapi waktu saudara melewati border, di situ ada sebuah perkampungan. Nah, teman di sana yang pelayanan di sana ngajak saya untuk melayani di sebuah tempat, pelayanan yang istimewa bersama tim kita. Ya, lalu kita bertanya pelayanan apa? Ya, kita coba melayani mereka, masuk dengan kita, coba dengan mengajarkan mereka cara hidup sehat. Dan kebetulan di tim kami itu ada 2 atau 3 orang dokter, saya lupa waktu itu teman-teman saya juga. Ya, akhirnya oke, siap kalau gitu. Ya, kita mau bikin seminar tentang kesehatan. Nah, ternyata saudara waktu kita sampai di sana, ya, kita dibawa untuk pelayanan di tempat prostitusi, saudara. Sehingga kita banyak berjumpa dengan para PSK-PSK, ya. Nah, karena kita kondisinya waktu itu kita mengadakannya datang pagi, sengaja kita nyebrang, kita sengaja mau melayani mereka, ya. Seminar itu kita adakan siang sambil makan siang bersama, lalu kita ada seminar kesehatan, kita doakan mereka dan lain sebagainya. Saudara, waktu kita apa namanya tanya jawab sama mereka, setiap kali kita tanya, mereka selalu bilang begini, Pak, sebetulnya kita juga tahu, Pak, ini yang kita lakukan ini dosa, Pak. Dia bilang, lalu kenapa kalian nggak pergi dari sini? Kenapa kalian nggak melakukan coba hal-hal yang lebih baik? Ya, dia bilang pendidikan kami rendah, kami bisa apa? Ya, ya sudahlah, Pak, kita terima nasib aja, kita begini. Yang penting kita bisa ketemu makan, bisa ketemu hari besok kita masih hidup. Saudara, mereka nggak bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga waktu mereka nggak bisa menghargai dirinya sendiri, confidence, percaya dirinya tidak ada. Sehingga dia akhirnya selalu ada di dalam ya perbudakan dosa. Nah, ini yang berbahaya, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya
Ya, kalau kita belajar, jangan kita ya melihat segala sesuatunya dengan kelemahan kita. Bahwa Tuhan yang berdiam dalam hidup kita seharusnya akan menolong kita, memampukan kita, dan kita harus percaya. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa saudara? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Ya, Tuhan suruh dengan tubuh kita itu memuliakan Tuhan. Bukan dengan tubuh kita itu jual diri, saudara. Seperti para prostitut itu waktu itu yang kita layanin, saudara. Kita rubah mindset mereka. Ya, kita bilang kalau begitu kamu sambil seperti ini, kamu ambil kursus. Kalau ada uang, sehingga nggak selamanya kamu juga muda. Kamu bisa ada ya pekerjaan lagi ke depannya. Dan mulai mereka muncul confidence lagi setelah kita bukakan tips-tips buat ke depan, membangun masa depan yang lebih baik. Haleluya. Jadi ini poin yang kedua, ya supaya kita punya confidence. Yang ketiga, orang akan menjadi confidence kalau kita lihat dari poin ketiga, yaitu ya orang tersebut memiliki self talk yang positif, ya perkataan terhadap diri sendiri yang positif, ya. Jadi kalau saudara lihat para psikolog itu ngomong gambar diri yang negatif itu pasti akan menghasilkan 85% inner dialognya itu pasti negatif juga. Makanya tadi kan poin pertama gambar dirinya pulih dulu. Baru yang ketiga ini akan menolong bagaimana self talk saudara, perkataan saudara terhadap diri saudara bisa ya positif. Sebab orang yang negatif gambar dirinya, pasti dia memperkatakan dirinya juga selalu buruk, selalu tidak baik, selalu jelek, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara lihat tabel di sini, saudara, kita bisa melihat ya di sini ada gambar contoh kalimat positif, kalimat negatif. Tapi yang saya pengen kita lihat, oleh sebab itu intinya kita harus belajar memperkatakan diri saudara sekalipun kondisi saudara sedang susah, kondisi saudara dalam pergumulan, tapi supaya saudara muncul confidence, ya saudara bisa menang atas masalah saudara. Saudara mesti berani perkatakan kepada diri saudara. Contoh, kita bilang sendiri kita sendiri, saya bisa. Ya, kalau saudara sakit kita bilang saya sehat. Ya, ini bukan manipulasi, tapi ini perkataan iman. Ya, kalau saudara sedang sedih, saudara katakan saya orang berbahagia. Haleluya. Kalau saudara merasa jalan-jalan lagi tertutup, saudara perkatakan bahwa diri saya adalah orang bermanfaat. Haleluya. Kalau ada orang yang istilahnya ya mengejek saudara, membuli saudara, ya mengata-ngatai saudara, dianggap saudara ya tidak bisa apa-apa, bilang sama diri saudara sendiri bahwa saya adalah pribadi yang luar biasa. Ini artinya saudara sudah memberkati diri saudara sendiri dan di dalam perkataan kita itu ada kuasa, saudara. Makanya kalau saudara lihat, nah ini yang perkataan yang kita harus belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Siapa dia? Dia adalah Daud. Daud ya di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang apa saudara kurang ajar. Berarti Daud sedang ada di komunitas di sekitar orang-orang pada saat itu yang nggak benar, yang kurang ajar, yang menekan dia, memberikan pressure, ya bukan mendukung dia. Terus dikatakan janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Saudara, di saat dalam kondisi yang tidak baik dia datang kepada Tuhan dan dia memperkatakan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita waktu kita menghadapi kesulitan? Apakah kita malah bilang, kayaknya gue mati nih, gue kayaknya selesai deh nih. Ya saudara, jadilah sesuai dengan perkataan saudara. Tapi mulai hari ini rubah perkataan saudara dengan perkataan yang membuat confidence saudara, percaya sendiri saudara muncul. Haleluya. Nah, kalau saudara bisa memiliki tiga hal ini sudah baik, confidence saudara sudah muncul. Nah, pertanyaannya sekarang kita meningkat baru, saudara terkasih dalam Tuhan. Bisakah seseorang yang sudah memiliki kepercayaan diri, orang tersebut dalam hidupnya dijamin tidak punya rasa khawatir lagi? Menurut saudara, bisa nggak orang yang sudah punya percaya diri, confident, hidupnya nggak bisa khawatir lagi? Ya,
Ah, ya, saya mau katakan jawabannya bisa. Haleluya, bisa. Walaupun saudara sudah punya percaya diri, saudara masih bisa khawatir lagi, saudara masih bisa takut lagi. Tapi kalaupun saudara sudah confidence, saudara datang intimidasi seperti itu, kekhawatiran, ketakutan, saudara pegang 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara engkau. Ya, jadi makanya saudara tidak cukup cuman confidence. Saudara di saat saudara confidence tapi serangan masih datang menekan saudara. Dikatakan serahkanlah kekhawatiran kepadanya. Artinya apa? Saudara harus melibatkan Tuhan. Nah, ini yang penting yang saudara harus tahu. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27. Ini kata kuncinya di sini. Perhatikan baik-baik. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terjerat dari maut. Perhatikan ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Dalam salinan bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan in the fear of the Lord is strong confidence. Saudara, bukan cuma saudara punya confidence, tapi kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, saudara punya yang namanya strong confidence. Apa itu strong confidence? Strong confidence ini adalah Godfidence. Artinya kalau saudara confidence itu cuma percaya kepada diri sendiri, tapi ini confidence ditambah Tuhan, plus Tuhan. Artinya saudara percaya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi melibatkan Tuhan. Ini yang disebut strong confidence, yaitu Godfidence. Haleluya. Makanya saudara anak Tuhan harus punya yang namanya Godfidence ini. Haleluya. Apa itu Godfidence? Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara ya punya confidence, ya saudara percaya diri ditambah saudara punya Tuhan, melibatkan Tuhan, maka dikatakan sekalipun ada masalah, segalanya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa maksudnya dari ayat ini, saudara? Satu-satu coba kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Segala perkara dalam bahasa aslinya panta, artinya menyatakan segala sesuatu kecil atau besar. Sebetulnya dia itu bisa. Haleluya. Semuanya itu bisa terjadi segala perkara. Perkara itu bisa datang kapan saja. Tapi kata yang kedua dikatakan kutanggung, ya. Dalam bahasa aslinya istuo, ya. Yaitu menyatakan, Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa dia sebetulnya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menghadapi bahkan menyelesaikan masalah yang datang di dalam kehidupannya. Tapi saudara, dia mengajarkan di kata-kata berikutnya ada kata-kata di dalam atau N. Dia bilang begini, sekalipun dia mampu, tapi dia bilang begini, hanya berada di dalamnya untuk bisa menikmati apa yang dijanjikan. Kesadaran ini yang harus kita pegang, ya, bahwa Godfidence itu artinya saudara perlu Tuhan. Tanpa Tuhan saudara nggak bisa apa-apa. Baru ayat di situ di kata-kata selanjutnya ada kata-kata dia yang akan memberi kekuatan, ya, dari kata endunamo, endunamos, ya. Di sini artinya menyatakan ada pribadi yang menjadi sumber kekuatan untuk sanggup menolong. Haleluya. Siapa dia? Dia adalah raja kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus yang kita sembah dan kita imani dan kita percaya dan sekarang kita ikuti dia. Haleluya. Maka dari kata-kata ayat ini sedang membukakan sebuah rahasia. Saudara perlu confidence plus Tuhan yang namanya Godfidence. Supaya apa? Menghadapi apapun juga, janji Tuhan bisa saudara raih. Dan menghadapi apapun juga, saudara bisa berjalan melibatkan Tuhan yang besar. Sehingga semua perkara bisa kita menangkan bersama-sama dengan Raja kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, sampai di sini
Kalau saudara sudah percaya confidence, artinya gini, sebagai orang percaya kita bukan cuma bangun confidence, tapi yang kita bangun harus confidence. Ada tiga hal secara cepat. Bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Nanti saudara boleh baca ayatnya karena saya pengen kita sharing aja ya. Ini sudah sering kok kita dengar. Ya, bergaul intim dengannya yang pertama. Confidence bisa terjadi kalau kita bergaul dengannya. Ya, saya ambil contoh tentang kisah Henokh. Dia bisa menjadi orang yang tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 karena dia punya bergaul intim dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan, percayalah confidence itu akan turun menyertai hidup saudara. Amin. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, yang kedua, untuk saudara membangun confidence, saudara waktu menghadapi apapun dalam hidup saudara, fokus kepada kuasanya yang lebih besar daripada masalahmu. Saya tahu bahwa kita kalau sudah menghadapi masalah, seakan-akan masalah kita itu paling besar sedunia ini. Tapi tahukah saudara, bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. So, fokus kepada dia yang punya kuasa itu sendiri. Jangan hanya fokus kepada masalahmu. Ya, ayatnya di mana? Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Tadi Sister Linda sudah sharing sedikit di awal kan. Nah, jadi ini firman Tuhan gak sebuah kebetulan. Ya, ayo jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama Raja kita yang besar. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita membangun confidence, ya, confident plus ya di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani ambil komitmen untuk selalu hidup di dalamnya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Saudara nggak boleh keluar daripada koridor ini. Saudara harus hidup di dalamnya. Kolose 1 ayat yang ke-27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, perhatikan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Christ in you dalam bahasa Inggrisnya ya, the hope of glory. Jadi dia berdiam dalam hidup kita. Hiduplah di dalamnya, hiduplah bersama-sama dengannya. Libatkan dia, maka confidence itu akan terjadi. God bless you. Tuhan memberkati. Ya, saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman kita semakin muncul. Bukan cuma membangun percaya diri, mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan dengan confidence. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini